Halo teman-teman, pernah gak sih kalian punya sahabat yang sudah bersama sejak kecil, tapi tiba-tiba semuanya berubah hanya karena satu rahasia? Di cerita Ramadan kali ini, ada Hari, Tino, dan Rina yang persahabatannya diuji oleh sebuah surat misterius yang hanya boleh dibuka saat Idul Fitri. Apa sebenarnya isi surat itu? Kenapa Rina tiba-tiba menjauh dari mereka? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dulu video ini, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar, sahabat sejati itu langka. Yuk kita mulai ceritanya. Ramadan selalu terasa berbeda bagi tiga sahabat itu. Di sebuah kampung kecil yang selalu ramai menjelang waktu berbuka, Hari, Tino, dan Rina sudah seperti tiga bagian dari satu cerita yang tidak pernah terpisah. Sejak kecil, mereka tumbuh bersama, bermain di lapangan yang sama, belajar di sekolah yang sama, bahkan memiliki kebiasaan yang sama setiap bulan Ramadan. Setiap sore, sebelum azan maghrib berkumandang, mereka selalu berkumpul di depan warung kecil dekat masjid. Hari biasanya datang paling awal. Ia duduk sambil memperhatikan orang-orang yang mulai berburu takjil. Tak lama kemudian, Tino datang dengan langkah yang cepat. "Har, kamu udah dari tadi?" tanya Tino sambil terengah. Hari tersenyum kecil. "Kalau nunggu kamu, bisa-bisa keburu sahur." Tino tertawa lebar. Lalu beberapa menit kemudian, seseorang yang selalu mereka tunggu akhirnya muncul. Rina datang sambil membawa kantong berisi beberapa makanan kecil. "Aku bawa tambahan takjil," kata ibu. "Kita harus berbagi juga ke Pak Rahmat di ujung gang," katanya ceria. Hari dan Tino langsung berdiri. "Wah, berarti misi Ramadan kita dimulai," kata Tino penuh semangat. Itulah tradisi mereka setiap Ramadan. Mereka membeli beberapa makanan, lalu membagikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Setelah itu, mereka berbuka bersama di pelataran masjid, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Bagi mereka, kebiasaan sederhana itu terasa seperti hal paling berharga di dunia. Suatu sore, setelah selesai membagikan takjil, mereka duduk di tangga masjid sambil menunggu waktu berbuka. Langit mulai berubah jingga. Tino menggigit kurma sambil berkata, "Kalau Ramadan sudah selesai, rasanya pasti sepi lagi." Rina tersenyum. "Makanya kita harus menikmati setiap harinya." Hari menatap kedua sahabatnya. Ia menyadari sesuatu. Meskipun waktu terus berjalan, kebersamaan mereka terasa tidak berubah sejak dulu. Namun tiba-tiba Rina berkata sesuatu yang membuat Hari sedikit terdiam. "Kalau suatu hari nanti kita tidak bisa seperti ini lagi, kalian harus tetap berteman ya." Tino langsung tertawa kecil. "Kamu ngomong apa sih, Rin? Kita ini sahabatan dari kecil." Hari juga mengangguk. "Iya, mau apapun yang terjadi, kita tetap sahabat." Rina tersenyum, tetapi senyum itu terasa berbeda. Ada sesuatu di balik tatapan matanya yang tidak biasa, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia. Hari-hari Ramadan terus berjalan. Mereka tetap melakukan kebiasaan yang sama, berbagi takjil, berbuka bersama, dan bercanda sepanjang jalan menuju masjid. Namun, Hari mulai menyadari perubahan kecil pada Rina. Kadang, Rina terlihat diam lebih lama dari biasanya. Kadang ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Suatu malam setelah taraweh, ketika mereka berjalan pulang, Tino berbisik pada Hari, "Har, kamu ngerasa gak sih kalau Rina akhir-akhir ini agak berbeda?" Hari mengangguk pelan. "Iya, aku juga ngerasa. Semoga dia baik-baik saja," kata Tino. Beberapa hari kemudian, menjelang 10 malam terakhir Ramadan, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sore itu, Hari dan Tino sudah menunggu di depan warung seperti biasa. Tetapi, Rina tidak datang. Mereka menunggu lebih lama. Masih tidak ada tanda-tanda Rina. Tino mulai gelisah. Rina biasanya gak pernah telat begini. Hari mencoba menenangkan. Mungkin dia lagi membantu ibunya. Namun, di dalam hati, Hari juga merasa ada sesuatu yang aneh.
Saat azan maghrib hampir berkumandang, Rina akhirnya datang. Namun, kali ini ia tidak terlihat ceria seperti biasanya. Ia berjalan pelan sambil membawa sebuah amplop kecil di tangannya. Rina menatap Hari dan Tino bergantian. Aku cuma mau bilang terima kasih udah jadi sahabat terbaik selama ini. Tino mengerutkan dahi. Rina, kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Rina tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia menyelipkan amplop kecil itu ke dalam tasnya. Hari sempat melihat sekilas tulisan di depan amplop itu. Tulisan tangan Rina. Namun, ia tidak bisa membaca semuanya. Yang terlihat hanya beberapa kata kecil. Untuk Hari dan Tino, dibuka saat Idul Fitri. Hari merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Saat itu ia belum tahu amplop kecil itu akan menjadi sebuah surat yang membuatnya dan Tino menangis di malam Idul Fitri. Dan surat itu akan mengungkap rahasia besar tentang persahabatan mereka. Hari itu Ramadan memasuki pertengahan bulan. Biasanya setiap sore Hari dan Tino sudah terbiasa melihat Rina datang dengan wajah ceria sambil membawa kantong takjil. Namun sejak beberapa hari terakhir kebiasaan itu mulai berubah. Rina sering datang terlambat, bahkan kadang ia tidak datang sama sekali. Sore itu Hari sudah duduk di bangku kayu di depan warung dekat masjid. Ia memandangi jalan yang biasa dilalui Rina. Tino datang sambil membawa 2 gelas es buah. Har, kamu masih nunggu Rina? Hari mengangguk. Katanya kemarin dia bakal datang lagi hari ini. Tino duduk di sampingnya. Mereka menunggu cukup lama. Orang-orang mulai ramai membeli takjil. Suara anak-anak terdengar bermain di jalan, dan aroma gorengan memenuhi udara sore. Namun, Rina tidak muncul. Tino mulai gelisah. Ini udah hampir azan. Biasanya dia nggak pernah begini. Hari mencoba tetap tenang, meskipun hatinya juga mulai dipenuhi rasa khawatir. Besok kita tanya langsung aja ke rumahnya. Tino mengangguk pelan. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan sebenarnya ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Rina. Ia berdiri di ujung gang dengan wajah yang ragu. Beberapa kali ia ingin melangkah mendekat, tetapi akhirnya ia justru berbalik pergi. Keesokan harinya, Hari dan Tino memutuskan datang ke rumah Rina setelah waktu asar. Rumah Rina tidak jauh dari rumah mereka. Halamannya sederhana dengan pohon mangga yang sudah ada sejak mereka kecil. Hari mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, Ibu Rina membukanya. Oh, Hari, Tino, kalian cari Rina ya? Iya Bu, jawab Tino. Kami sudah beberapa hari gak ketemu dia. Ibu Rina tersenyum lembut. Rina lagi keluar sebentar, katanya ada urusan. Hari dan Tino saling berpandangan. Urusan? Biasanya Rina selalu memberitahu mereka jika ada sesuatu. Saat mereka hendak berpamitan, tiba-tiba Hari melihat sesuatu di meja dekat jendela. Sebuah buku kecil. Hari mengenali buku itu. Itu buku catatan milik Rina. Tino juga melihatnya. Di halaman yang terbuka terlihat tulisan tangan Rina. Namun mereka hanya sempat membaca beberapa kata sebelum Ibu Rina menutup bukunya dengan halus. Maaf ya, ini catatan pribadi Rina, kata beliau dengan ramah. Hari dan Tino mengangguk. Mereka tidak ingin bersikap tidak sopan. Namun kata-kata yang sempat mereka lihat membuat hati mereka semakin penuh tanda tanya. Tulisan itu berbunyi, semoga Hari dan Tino tetap bersama meskipun nanti aku tidak selalu ada. Malam itu mereka tetap berangkat ke masjid untuk taraweh. Biasanya mereka bertiga duduk di barisan yang sama. Namun kali ini hanya ada Hari dan Tino. Setelah sholat selesai, Tino akhirnya berbicara. Har, menurutmu Rina kenapa ya? Hari menatap lantai masjid. Aku juga gak tahu. Yang bikin aku bingung, dia kayak sengaja ngejauh dari kita. Hari mengingat sesuatu. Amplop yang pernah ia lihat di tangan Rina beberapa hari lalu. Amplop bertuliskan untuk Hari dan Tino dibuka saat Idul Fitri. Sejak saat itu, perasaan Hari tidak pernah benar-benar tenang. Aku rasa Rina lagi nyembunyiin sesuatu, kata Hari pelan. Tino menoleh cepat.
Maksudmu rahasia? Hari mengangguk. Namun sebelum mereka bisa membicarakannya lebih jauh, seseorang tiba-tiba memanggil mereka dari belakang. Hari, Tino. Mereka berdua langsung menoleh. Rina berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap tersenyum. Maaf ya, aku akhir-akhir ini sibuk. Tino langsung berdiri. Kamu kemana aja? Kita khawatir loh. Rina menunduk sedikit. Aku cuma lagi ngurus sesuatu. Tentang apa? Namun Rina tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil lalu berkata, nanti juga kalian akan tahu. Kata-kata itu justru membuat hati Hari semakin tidak tenang. Apalagi ketika ia melihat sesuatu di tangan Rina. Amplop yang sama seperti beberapa hari lalu. Amplop yang bertuliskan untuk Hari dan Tino dibuka setelah Idul Fitri. Hari belum tahu isi surat itu. Namun, ia mulai merasa bahwa surat itu akan mengubah banyak hal dalam persahabatan mereka. Dan tanpa mereka sadari, Ramadan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru akan membawa mereka ke sebuah ujian persahabatan yang paling berat. Hari tidak bisa berhenti memikirkan sikap Rina yang semakin aneh. Sejak malam di masjid itu, Rina semakin jarang terlihat. Kadang, ia datang sebentar, lalu pergi lagi dengan alasan ada urusan. Hari merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Suatu sore, ia memutuskan mencari tahu. Ia berjalan ke rumah Tina, berharap bisa berbicara dengannya secara langsung. Namun, saat sampai di sana, Rina ternyata sudah keluar lagi. Di depan rumah, Hari justru bertemu Tino. Her, kamu kesini juga? Tanya Trino heran. Hari sedikit gugup. Iya, aku cuma mau tanya kabar Rina. Kenapa kamu kayak serius banget soal ini? Hari terdiam sebentar sebelum menjawabnya. Aku cuma ngerasa Rina lagi nyembunyiin sesuatu dari kita. Rina itu sahabat kita. Kalau dia belum cerita, berarti dia punya alasan. Hari sebenarnya ngerti maksud Tino. Namun, rasa penasaran di hatinya semakin besar. Justru karena dia sahabat kita, kita harus tahu kalau dia lagi punya masalah, kata Hari pelan. Perkataan itu membuat suasana menjadi sedikit tegang. Tino menatap Hari dengan ekspresi yang tidak biasa. Har, jangan sampai kamu malah membuat Tina tidak nyaman. Hari terdiam. Ia tidak bermaksud seperti itu, tetapi kata-kata Tino membuatnya merasa bersalah. Malamnya, mereka kembali bertemu di masjid. Namun kali ini suasananya berbeda. Hari duduk di satu sisi, sementara Tino duduk agak jauh. Rina datang terlambat seperti biasa. Ia melihat kedua sahabatnya duduk terpisah. Kenapa kalian jauh-jauhan? Tanya Rina hingga bingung. Tino hanya tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Hari juga tidak berkata apa-apa. Rina menatap mereka berdua dengan wajah yang khawatir. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Di dalam tasnya, amplop kecil itu masih tersimpan. Amplop yang suatu hari nanti akan dibaca oleh Hari dan Tino. Amplop yang berisi rahasia besar tentang persahabatan mereka. Dan tanpa mereka sadari, kesalahpahaman kecil yang mulai muncul malam itu perlahan akan membawa mereka menuju ujian persahabatan yang paling berat menjelang Idul Fitri. Malam terakhir Ramadan terasa semakin berat bagi Hari dan Tino. Mereka masih bertemu di masjid, tetapi tidak lagi seperti dulu. Percakapan mereka menjadi singkat dan suasana terasa canggung. Rina menyadari perubahan itu. Suatu malam setelah taraweh, ia menghampiri mereka berdua. Aku ingin kalian tetap berteman, apapun yang terjadi nanti, kata Rina pelan. Hari dan Tino saling berpandangan, bingung dengan perkataan Rina. Namun, sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Rina hanya tersenyum dan berkata, nanti kalian akan mengerti. Beberapa hari kemudian, malam Idul Fitri pun tiba. Hari dan Tino akhirnya bertemu lagi di depan masjid setelah lama tidak benar-benar bicara. Suasana takbir menggema di mana-mana. Tiba-tiba, Rina datang menghampiri mereka. Di tangannya ada amplop yang sama. Ia menyerahkannya kepada Hari dan Tino.
"Ini untuk kalian, tapi bacanya nanti saja ya," ucap Rina lembut. Setelah itu, Rina berpamitan pulang. Harry dan Tino berdiam-diam beberapa saat sebelum akhirnya membuka amplop tersebut bersama. Di dalamnya ada sebuah surat dari Rina. Saat mereka mulai membaca kalimat pertama, wajah mereka langsung berubah. Isi surat itu membuat mereka terdiam lama. Untuk pertama kalinya, mereka sadar persahabatan mereka sedang berada di titik paling sulit. Dan kini hanya ada satu pilihan berat yang harus mereka ambil bersama. Di bawah gema takbir di malam Idul Fitri, Harry dan Tino membaca surat dari Rina dengan hati berdebar. Isi surat itu sederhana, tetapi sangat menyentuh. Rina menulis bahwa akhir-akhir ini ia sengaja menjauh bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia ingin memastikan satu hal, bahwa Harry dan Tino akan tetap menjadi sahabat, bahkan tanpa dirinya selalu di tengah mereka. Ia menuliskan harapan, "Kalau suatu hari aku tidak bisa selalu bersama kalian seperti dulu, tolong tetaplah saling menjaga persahabatan kalian. Terlalu berharga untuk hilang hanya karena kesalahpahaman." Harry menunduk pelan setelah membaca kalimat itu. Tino juga terdiam. Mereka baru menyadari sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, mereka justru hampir merusak persahabatan mereka sendiri karena prasangka. Harry akhirnya menatap Tino. "Maaf ya No, aku terlalu memaksakan rasa penasaranku." Tino mengeleng cepat. "Aku juga salah, harusnya kita tetap saling percaya." Malam itu, di bawah langit yang penuh gema takbir, mereka akhirnya saling tersenyum lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berjalan bersama menuju rumah Rina. Mereka ingin mengatakan satu hal yang paling penting, bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah putus apapun yang terjadi. Keesokan paginya, setelah sholat Idul Fitri, Harry dan Tino bertemu Rina. Mereka menceritakan bahwa mereka sudah membaca suratnya. Rina terlihat terharu ketika melihat Harry dan Tino kembali akrab seperti dulu. Harry tersenyum dan berkata, "Tenang aja Rin, persahabatan kita tidak akan berubah kok." Tino mengangguk, "Kita tetap sahabat sekarang dan nanti." Rina pun tersenyum bahagia. Sejak hari itu mereka semakin sadar bahwa persahabatan bukan hanya tentang selalu bersama, tetapi tentang saling menjaga dan saling percaya. Dan Ramadan tahun itu menjadi Ramadan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Teman-teman, dari cerita Harry, Tino, dan Rina, kita belajar bahwa persahabatan sejati bukan tentang selalu bersama, tapi tentang saling percaya dan saling menjaga. Kalau kalian punya sahabat seperti itu, jangan lupa dijaga ya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.